Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di antara para murid Istana Ilahi Bintang 7 yang datang ke sini, yang terlemah tetaplah seorang tahta, belum lagi ada dua tuan besar tahap awal. Salah satu dari mereka adalah eksistensi seperti dewa yang kuat bagi para murid klan Grenwake dan bahkan bagi semua praktisi mendalam di seluruh wilayah Riveris. Namun, dalam sekejap mata, mereka dimusnahkan oleh api dan ditembus oleh es dingin. Tidak satupun dari mereka melakukan kontak dengan lengan baju Yunce, dan tidak ada satupun momen perjuangan. Mereka hanyalah sekelompok cacing hidup yang menyerang ke depan dan akhirnya ditebang secara kejam dengan satu langkah kakinya. Wajah pucat pasi dari utusan dewa berjubah hitam itu telah berubah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Sebagai overlord level 8, dia awalnya merasa sangat yakin dengan kemenangannya atas Yunce, yang auranya hanya berada di level ke-6 Tyrant Realm. Namun, bahkan jika dia idiot, sekarang, dia seharusnya mengerti bahwa kekuatan Yunce jelas tidak sesederhana berada di jajaran tuan level 6. Hal yang paling menakutkan adalah pihak lain pada dasarnya tidak peduli dengan latar belakang Istana Bintang 7 mereka sedikit pun. Selama 2 kali dia menyerang, itu semua merupakan pukulan fatal yang benar-benar tanpa henti tanpa ada yang bisa ditahan. Kaki utusan ilahi berjubah hitam mundur di tengah keterkejutan dan ketakutannya. Kemudian, dia dengan keras menjauh dari kerumunan, mengeluarkan kecepatan tercepatnya. Namun, bagaimana mungkin Yunce membiarkannya melarikan diri? Mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, cahaya biru bersinar lembut dan dinding es langsung mengembun tepat di depan utusan dewa berjubah hitam. Karena terkejut, utusan dewa berjubah hitam, yang dengan putus asa keluar dan melarikan diri, dengan kejam menabrak dinding es. Setelah itu, energi besar yang tak tertahankan bisa dirasakan dari belakang, menariknya ke arah Yunce dengan kecepatan ekstrim. Utusan dewa berjubah hitam itu berjuang mati-matian. Namun, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan Yunce sedikit pun. Di bawah ketakutan yang sangat besar, niat jahat muncul di tengah ketakutannya. Dia tidak lagi meronta tapi malah tiba-tiba berbalik. Mengeluarkan raungan liar, energi dalam di seluruh tubuhnya berkumpul di lengannya dan kemudian menyerang ke arah Yunce sambil membawa pusaran energi dalam yang menakjubkan. Tidak ada ledakan yang menggetarkan telinga atau suara ledakan udara, melainkan hanya cincin cahaya yang terdengar sangat membosankan. Dengan santainya, tangan Yunce telah menggenggam tinju utusan ilahi berjubah hitam, yang dipenuhi dengan seluruh energi mendalam utusan ilahi tersebut. Dalam sekejap, pusaran energi yang dalam menghilang tanpa jejak, sementara energi dalam yang dipadatkan oleh utusan ilahi berjubah hitam telah sepenuhnya tersebar juga. Seluruh tubuhnya terpaku di udara, matanya melebar karena ketakutan yang luar biasa dan hampir meledak. Wajah Yunce sedingin es saat tangannya sedikit meremas. Suara patah tulang yang jelas langsung terdengar. Utusan dewa berjubah hitam itu berteriak dengan sedih dan dia langsung berlutut di tanah. Tangan kirinya menggenggam erat pergelangan tangan kanannya, namun ia tidak mampu melepaskan diri sedikit pun. Rasa sakit yang hebat menguras seluruh warna tubuhnya dan dahinya bercucuran keringat. Kamu, siapa sebenarnya, adalah kamu. Utusan dewa berjubah hitam itu gemetar, suaranya kasar. Kekuatannya sebagai tuan tingkat 8 sebenarnya sangat lemah di hadapan orang di depannya. Untuk dapat mencapai prestasi sebesar ini, seseorang pasti harus memiliki kekuatan setingkat raja. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak akan pernah menyangka bahwa pemuda asing yang tiba-tiba muncul di hadapannya sebenarnya adalah seorang raja. Adapun para murid klan Grenwake di sekitarnya, jiwa mereka sudah tersebar karena takjub. Wajah Su Haoran, Su Hengyue, dan yang lainnya telah lama kehilangan warnanya.
Mereka ingin mundur tetapi kaki mereka menjadi lemas karena gemetar hebat. Lupakan untuk melarikan diri, mereka akan segera tidak mampu berdiri dengan stabil. Postur mereka saat ini bukan hanya karena keheranan dan ketakutan mereka, aura Yun Ce telah lama menyelimuti seluruh tubuh mereka, seolah-olah sebuah gunung besar sedang menekan mereka dengan kuat. Menghadapi pertanyaan utusan dewa berjubah hitam, Yun Ce hanya tersenyum dengan sikap dingin yang tiada taraf. Seperti beberapa ratus kacang yang meledak pada saat yang sama, tulang-tulang seluruh lengan kanan utusan dewa berjubah hitam itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Utusan dewa berjubah hitam itu mengeluarkan jeritan menyedihkan dari babi yang disembelih dan seluruh tubuhnya mengejang seperti cacing yang akan mati. Butir-butir keringat besar mengalir deras dari seluruh tubuhnya. Selamatkan hidupku, pahlawan, selamatkan hidupku. Nalurinya untuk memohon nyawanya menyebabkan utusan ilahi berjubah hitam itu menjerit minta ampun, wajahnya yang terdistorsi dipenuhi dengan tatapan rendah dan memohon. Yun Ce masih memegang tangan kanannya yang patah tulang tanpa melonggarkan cengkeramannya dan dia dengan dingin berkata, "Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, ceritakan semua berita yang kamu terima tentang Sulinger, jika tidak, aku akan mengatakannya. Utusan surgawi berjubah hitam itu dengan putus asa mengangguk ketika dia mendesis karena kesakitan. 6 jam yang lalu, saya menerima berita, bahwa seseorang di pegunungan Mythical Abode. Melihat seseorang yang kemungkinan besar adalah Sulinger, hanya ini yang saya tahu, saat ini semua berita tentang Sulinger, selamatkan hidupku. Aku seseorang dari Seven Stars Divine Palace, selamatkan hidupku." Mendengar kata-kata utusan ilahi berjubah hitam, tubuh Yun Ce bergetar, matanya menunjukkan cahaya gelisah yang tak tertandingi. Pegunungan Mythical Abode, terletak di selatan negara Subwake, memisahkan negara Subwake dan negara Langit Selatan adalah pegunungan Mythical Abode. Tebing ujung awan tempat dia terjatuh saat itu, berada tepat di dalam pegunungan Mythical Abode. Yun Ce menenangkan napasnya dan melanjutkan. "Jika itu masalahnya, menurut berita yang diterima, saya berasumsi semua orang di Istana Ilahi Bintang 7 Anda saat ini berkumpul di pegunungan Mythical Abode untuk menangkap Sulinger." "Ya," utusan dewa berjubah hitam itu mengangguk dengan gemetar. "Bagus," mata Yun Ce menunjukkan cahaya yang tajam. "Saat ini, kamu harus melakukan sesuatu untukku. Segera kirim transmisi suara ke orang-orangmu dan suruh mereka berhenti mengejar Sulinger saat ini juga." Ah, mata utusan dewa berjubah hitam itu melebar. "Pahlawan, ada sesuatu yang tidak kamu sadari, orang-orang yang mengejar Sulinger, semuanya berada di bawah instruksi seorang tetua di Istana Ilahi kita. Aku hanyalah kursi aula, dan aku hanya tinggal di sini untuk menginterogasi Su Hengshan. Pada dasarnya, aku tidak bisa memberi mereka perintah." Ekspresi Yun Ce tenggelam dan tidak lagi menyia-nyiakan nafasnya padanya. Tangannya yang lain tiba-tiba terulur dan pegangannya yang dalam langsung menyerang jiwa utusan dewa berjubah hitam itu. Kehendak utusan dewa berjubah hitam telah lama hancur karena ketakutan dan rasa sakit, dan jiwanya pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Dalam sekejap, kesadaran jiwanya disusupi oleh pegangan yang dalam. Yun Ce mulai dengan cepat mengingat kembali kenangannya selama sebulan terakhir. Penyebab dan konsekuensi di balik semua perubahan klan Grenwake perlahan-lahan muncul di benaknya. Sejarah klan Grenwake tidak dianggap panjang dan sampai sekarang, jika dihitung-hitung, usianya baru sekitar 900 tahun. Pada tahun ke-600, ketika nenek moyang klan Grenwake menuju wilayah selatan, dia secara kebetulan menyelamatkan seseorang yang telah diburu secara menyedihkan dan sedang sekarat. Namun, orang itu pada akhirnya tetap kehilangan nyawanya dan tepat sebelum dia meninggal, dia menyerahkan sebuah kotak hitam pekat kepadanya. Tersimpan di dalamnya adalah sesuatu yang disebut Coiling Dragon's Filler.
Coiling Dragon Filler mirip dengan Emperor Awakening Heart Lotus yang dimakan Xia King Yue saat itu adalah sesuatu yang sebanding dengan benda suci yang hampir tidak dapat dilihat dalam beberapa ratus tahun. Ketika Xia Qingyu mengambil Kaisar Awakening Heart Lotus setelah disempurnakan dengan mutiara racun langit 6 tahun yang lalu, dia menerobos ke alam mendalam Kaisar dari alam mendalam bumi hanya dalam 1 hari. Di sisi lain, efek pengobatan dari Coiling Dragon Filler jauh lebih dahsyat daripada Emperor Awakening Heart Lotus. Praktisi mendalam dengan kekuatan di bawah alam mendalam langit akan segera mati karena meledak ketika mengambilnya, sehingga hanya dapat digunakan oleh praktisi mendalam dengan kekuatan yang sebanding dan di atas alam mendalam langit. Jika seorang praktisi mendalam dari alam mendalam langit mengambil Coiling Dragon Filler yang halus, praktisi mendalam itu akan segera menerobos alam besar, mencapai tingkat singgasana. Selain itu, Istana Dewa 7 Bintang juga memiliki pelet dewa yang berada di puncak benua awan biru dan terkenal di seluruh dunia, pelet penyeberangan surga 7 bintang. Efeknya adalah memungkinkan seseorang di puncak Emperor Realm mendalam untuk segera menerobos hambatan itu, mencapai level Overlord, mirip dengan Overlord pelet dari Illusory Demon Realm. Dan, bahan untuk Seven Stars Heaven Crossing pelet yang paling penting dan juga paling sulit ditemukan, adalah Coiling Dragon's Filler. Bahkan dengan kekuatan Istana Ilahi Bintang 7, mereka hanya dapat menemukannya rata-rata setiap 200 tahun sekali. Begitu jejak Coiling Dragon Filler bisa diendus, mereka akan mendapatkannya berapapun harganya, bahkan jika mereka harus memusnahkan seluruh klan untuk merebutnya. Orang yang diselamatkan oleh leluhur klan Grenwake, justru diburu oleh Istana Ilahi Bintang 7. Alasan mereka tentu saja untuk merebut Coiling Dragon Filler dari tangannya. Nenek moyang klan Grenwake membawa Coiling Dragon Filler kembali ke klan Grenwake dari wilayah selatan. Dia sangat menyadari bahwa Coiling Dragon Filler ini cukup untuk memungkinkan klan Grenwake naik ke langit. Dan bahkan lebih menyadari bahwa jika hal ini terungkap, krisis pemusnahan klan mereka mungkin akan menimpa mereka. Dia sudah lama ragu untuk menyimpannya dan secara pribadi menyerahkannya ke Istana Bintang 7 dan pada akhirnya, dia memilih yang pertama. Dia menyegel Coiling Dragon Filler di tempat yang benar-benar rahasia dan meninggalkan kunci unik, yang kemudian diturunkan ke setiap generasi klan master. Hanya ketika seorang jenius dengan perilaku lurus telah menembus alam mendalam langit di bawah usia 35 tahun yang muncul di klan, barulah kunci itu dapat diambil kembali, sehingga murid itu dapat mengambil Coiling Dragon Filler dan mencapai level tahta yang kuat. Orang itu kemudian akan mewarisi posisi sebagai ketua klan yang baru, memimpin klan kakek ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih makmur. Semua ini dicatat dalam kodeks rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan Grenwake dan kodeks rahasia ini hanya dapat dibaca oleh setiap generasi master klan Grenwake. Jadi, selain setiap generasi master klan, tidak ada orang lain yang menyadari apa harta yang diturunkan dari generasi ke generasi klan Grenwake. Mereka hanya tahu bahwa hanya ketika seorang jenius yang tak tertandingi muncul di klan, harta itu akhirnya bisa diambil. Dalam beberapa tahun ini, Su Haoran menyembunyikan motif tersembunyi dan sengaja ingin mengorek rahasia harta karun klan. Kemudian, suatu kali, dia mengambil kesempatan saat Su Hengshan tidak berada di klan untuk membalikkan ruang batinnya dan secara tidak sengaja mengaktifkan formasi mendalam yang tersembunyi. Dia menemukan kodeks rahasia itu dan sejak saat itu, mengetahui asal-usul dan rahasia di balik harta karun klan. Setelah mengetahui bahwa seseorang setidaknya harus berada di alam mendalam langit untuk menerima Coiling Dragon Filler dan tanpa kekuatan yang cukup, dengan paksa mengambilnya tidak diragukan lagi merupakan tindakan bunuh diri, Su Haoran kecewa dan kesal bahkan jika dia mendapatkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan itu. Namun, kebodohan dan kegilaannya telah membuatnya berpikir untuk mendedikasikannya pada Istana Bintang 7 untuk menjilat mereka.
Tapi dia tidak membicarakan hal ini kepada Su Hengshan atau orang lain. Sebaliknya, dia diam-diam membuat rencana yang tak terhitung jumlahnya dan dengan segala cara, mencari kesempatan untuk berbicara langsung dengan orang-orang dari Seven Stars Divine Palace. Lagi pula, ini adalah pahala besar miliknya, dia pasti tidak bisa memanfaatkan orang lain untuk menyampaikan pesan. Setelah kerja keras selama 2 tahun, dia akhirnya mendapatkan kesempatan dan memberi tahu utusan ilahi dari Seven Stars Divine Palace tentang berita tentang Coiling Dragon Filler yang disembunyikan di dalam klan Grenwake secara langsung. Sejak saat itu, setelah Su Haoran, yang telah menerima pujian dari Seven Stars Divine Palace, kembali ke klan Grenwake, dia dengan cepat bekerja sama dengan Su Hengyue, Su Wangji, dan Blackwood Stronghold, untuk memaksa Su Hengshan menyerahkan kunci ke harta karun. Dengan dukungan Istana Ilahi Bintang 7 yang menakutkan, anggota klan Grenwake dengan ketakutan membelot ke sisi Su Haoran satu demi satu. Adapun semua orang yang tidak patuh, selain Su Hengshan, mereka dibantai tanpa belas kasihan dan mayat mereka ditinggalkan di hutan bambu di pegunungan belakang. Tangan Yun Ce perlahan terlepas dari kepala utusan dewa berjubah hitam itu, cahaya tepi di sudut matanya menyapu ke arah Su Haoran yang gemetar. Dengan kepala menunduk, dia perlahan berkata, "Sepertinya kamu tidak berbohong. Kalau begitu, aku akan menepati janjiku dan memberimu kematian yang menyenangkan." Ketakutan dan keputusasaan yang mendalam muncul di wajah utusan dewa berjubah hitam itu. Yun Ce menarik tangannya, melemparkan utusan dewa berjubah hitam itu ke tanah dan kemudian menginjak kakinya. Kaki kanan Yun Ce langsung menginjak dada utusan ilahi berjubah hitam, mendarat dengan keras ke permukaan tanah. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya akibat hentakan dan sejumlah besar darah merah, patah tulang dan organ berserakan, memercikkan area sekitar selusin meter dengan noda darah. Keempat anggota badan utusan ilahi berjubah hitam itu mengejang sebelum dia benar-benar terdiam, tidak lagi mengeluarkan satu suara pun napas. Yun Ce mengangkat kakinya, namun kakinya tidak ternoda bahkan dengan sedikit darah pun. Dia menendang mayat utusan dewa berjubah hitam yang compang camping itu dengan jijik dan kemudian jari-jarinya bergerak dengan lembut. Pohon ujung beku yang mengubur semua murid Istana Ilahi meledak tanpa perasaan. Para murid Istana Ilahi yang mengalami penyiksaan neraka es yang panjang mengeluarkan jeritan keputusasaan terakhir mereka saat tubuh mereka terfragmentasi dan hancur di tengah-tengah kepingan salju yang berterbangan memenuhi langit. Melihat kristal es yang berserakan dan mayat yang pecah, sejumlah besar murid klan Grenwake di sekitarnya terjatuh ke tanah. Di tengah teriakan mereka, seolah-olah mereka telah terbangun dari mimpinya. Masih berpikir untuk kabur. Sudut bibir Yun Ce menunjukkan senyuman dingin yang kejam. Telapak tangannya perlahan terbuka dan api menyala. Langit di atas klan Grenwake tiba-tiba seluruhnya tertutup warna merah. Aura kematian meluncur turun dari bawah dan menyelimuti area tersebut. Para murid klan Grenwake yang melarikan diri menjerit kesakitan dan ketakutan saat mereka merasa seperti tiba-tiba dilemparkan ke dalam tungku yang menyala-nyala. Saat Yun Ce yang mengamuk hendak membakar mereka semua menjadi abu, teriakan tergesa-gesa Su Hengshan terdengar di belakangnya, "Yun Ce, jangan sakiti mereka." Gerakan Yun Ce berhenti sejenak tapi dia hanya berhenti pada saat itu. Setelah itu, dia segera membalik telapak tangannya saat api yang melayang di langit tanpa ampun meledak ke bawah. "Berhenti, berhenti!" Teriakan keras itu hampir merobek tenggorokan Su Hengshan. Dalam sekejap, api yang memenuhi langit berhenti di tempatnya sementara ekspresi Yun Ce berfluktuasi. Di tengah rasa takut yang menyesakkan yang menguasai hati semua orang, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menarik telapak tangannya. Api di udara semuanya telah padam juga, segera memungkinkan anggota klan Grenwake yang berkumpul untuk melarikan diri dari tungku yang mengerikan dan mengerikan itu. Setelah itu, mereka semua terjatuh ke tanah dengan lemas, tubuh mereka gemetar ketakutan.
Bibir Su Hengshan bergetar sebelum dia berbicara dengan suara kesakitan, lepaskan mereka. Istana Ilahi Bintang 7. Keempat kata ini terlalu menakutkan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menurutinya. Itu bahkan bukan untuk nyawa mereka sendiri tetapi untuk nyawa seluruh anggota keluarga mereka, dosa mereka tidak layak dihukum mati. Dosa mereka tidak layak dihukum mati. Yun Ce bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, mungkinkah kamu melakukan dosa yang layak dihukum mati? Atau mungkinkah anggota klan lainnya, yang tubuhnya berserakan di hutan bambu, pantas mati? Orang-orang yang benar-benar setia kepada klan Grenwake semuanya telah meninggal dengan kematian yang mengerikan tetapi orang-orang keji yang telah mengkhianati klan mereka, meninggalkan nenek moyang mereka, menyakiti sesama anggota klan dan ketua klan dan rela menjadi anjing piaraan orang lain layak untuk hidup sebagai gantinya. Saat dia memikirkan sesama anggota klan yang telah melemparkan tubuh mereka ke depannya dan roboh satu persatu ke dalam darah mereka sendiri, hati Su Hengshan dipenuhi dengan penderitaan. Air mata mengalir dari matanya saat dia berbicara. Hasil dari kejadian hari ini terutama disebabkan oleh ketidakbergunaan master klan ini dan ketidakmampuan saya dalam mendidik anak-anak saya sendiri. Mereka bermaksud menyakitiku tapi aku tidak bisa melihat mereka menderita ketidakadilan. Terlalu banyak orang dari klan Grenwake yang sudah mati, biarkan mereka pergi. Kata-kata Yun Ce menyebabkan semua murid klan Grenwake menundukkan kepala karena malu, tetapi kata-kata Su Hengshan menyebabkan mereka semua gemetar hebat. Mereka merasa sangat malu hingga menginginkan kematian dan tidak mampu mengangkat kepala. Karena Yun Ce sudah mencabut api gagak emasnya, dia tidak berencana memusnahkan semuanya lagi. Matanya dengan dingin menyapu area sekitarnya saat dia berbicara dengan nada yang sangat gelap dan serius. Dengan hormat bersujud 10 kali kepada klan Master Su. Setelah itu selesai, kalian semua harus segera menghilang dari pandanganku. Selain itu, kamu tidak boleh menyebut dirimu anggota klan Grenwake lagi. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan pengampunan khusus bagi mereka semua. Para murid klan Grenwake yang berkumpul terjatuh berlutut karena panik saat mereka membenturkan kepala mereka dengan keras ke tanah saat mereka menghadapi Su Hengshan. Kau tahu mereka sangat dalam dan berat dan itu bukan hanya karena keinginan mereka untuk hidup, itu juga karena keinginan mereka untuk hidup, karena rasa syukur dan malu yang membara di hati mereka. Tuan klan, kamilah yang telah berbuat salah padamu. Kami bahkan tidak layak disebut anjing atau babi. Kami tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi, kami berharap yang terbaik untukmu. Tuan klan, di kehidupan kami selanjutnya, kami pasti akan bekerja seperti sapi dan kuda untukmu demi membalas kemurahan hatimu yang luar biasa. Air mata mengalir di wajah beberapa murid klan Grenwake yang telah selesai melakukan kowtow mereka. Ada yang bersujud puluhan kali, membenturkan kepalanya ke tanah hingga kepalanya berdarah dan masih ada lagi yang mengucapkan selamat tinggal kepada Su Hengshan sambil bersujud, mereka terlalu malu untuk menatap matanya. Mereka mundur dengan cepat, sebelum akhirnya bubar. Yun Ce mengamati penerbangan mereka dengan dingin tapi dia tidak menghalangi mundurnya mereka. Su Haoran, Su Hengyue, dan Su Wangji berkumpul bersama. Mereka semua berencana untuk diam-diam menjauh tetapi aura sedingin es tiba-tiba menekan mereka, menyebabkan mereka semua membeku di tempat. Apa aku bilang kalian bertiga boleh pergi? Suara gelap Yun Ce yang menusuk tulang terdengar dari belakang mereka. Ketiga pria itu gemetar saat mereka berbalik. Kaki mereka menjadi lemah dan mereka hampir jatuh berlutut. Bibir mereka bergerak terus-menerus tetapi tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokan mereka. Su Hengyue, Su Wangji, kata Yun Ce, tatapannya yang gelap dan kejam menusuk kedua pria berwajah pucat itu. 6 tahun yang lalu, kalian berdua bekerja sama dengan Blackwood Stronghold untuk mengintimidasi dan mengancam Master Klan Su.
Tindakan itu sudah setara dengan mengkhianati klan Anda dan bahkan jika Anda berdua terbunuh di tempat, itu tidak bisa dibenarkan. Namun karena hubungan Anda dengan klan, Master Klan Su tidak hanya tidak mengambil kesempatan untuk menghukum Anda dengan berat. Dia bahkan secara langsung mengabaikan tindakan Anda, memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi kalian berdua bukan hanya tidak berterima kasih padanya sedikit pun, kalian bahkan bersekongkol untuk melakukan tindakan tidak tahu berterima kasih dan jelek seperti itu. Dan untukmu, Su Haoran, kata Yun Che sambil mengertakkan giginya dengan ringan. Sebagai tuan muda klan Grand Wake, kamu sangat merugikan anggota klanmu sendiri dan ayahmu sendiri demi keuntungan pribadi. Anda menghancurkan fondasi yang telah dibangun klan Grand Wake selama ratusan tahun dalam satu hari. Anda benar-benar tidak punya hati nurani, bahkan tidak layak disebut anjing atau babi, orang yang pantas disambar petir. Jadi, apakah kamu cukup tidak tahu malu untuk tetap berpikir kamu pantas untuk hidup? Seluruh tubuh Su Haoran bergetar tak terkendali sebelum dia tiba-tiba berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Su Hengshan tanpa henti. Ayah, aku salah. Aku benar-benar bertobat, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Ayah, kamu masih punya wajah untuk memanggilnya ayah. Kata Yun Che sambil perlahan maju ke arah mereka. Pikirannya berkelebat dengan cara yang paling mengerikan dan kejam untuk memastikan bahwa mereka mati dalam penderitaan yang luar biasa. Fakta bahwa Master Klan Su memiliki putra sepertimu dan fakta bahwa Linger memiliki kakak laki-laki sepertimu benar-benar merupakan rasa malu terbesar sepanjang hidup mereka. Kalian semua bisa pergi juga, suara kecewa Su Hengshan terdengar dari belakang Yun Che, menyebabkan tubuh mereka melompat. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, aku tidak ingin bertemu kalian lagi. Mata Su Hengshan tertunduk, suaranya melayang, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kaki Yun Che terhenti, wajahnya tampak dingin dan dingin. Su Haoran dan dua orang lainnya hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri setelah mendengar kata-kata Su Hengshan. Mereka bertiga melebarkan mata saat mereka berdiri sambil gemetar ketakutan. Mereka mencoba untuk melihat apakah mereka dapat mundur beberapa langkah, dan setelah itu, mereka praktis tertunduk saat mereka bergegas melarikan diri seperti tiga anjing yang ekornya dipotong. Yun Che berdiri di tempat asalnya dan tidak mengejar mereka. Hanya setelah jangka waktu yang lama dia akhirnya berbalik dan tiba di depan Su Hengshan. Su Hengshan terjatuh ke tanah dengan lemas, kepalanya terkulai rendah di tengah rambutnya yang acak-acakan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yun Che, keadaanku saat ini jelas merupakan sesuatu yang kamu benci, hehehe. Dia tertawa sedih sebelum melanjutkan, jika itu adalah ketua klan lain, mereka pasti sudah lama memanfaatkan kesempatan itu, untuk secara pribadi mencabik-cabiknya tapi aku tidak bisa melakukannya. Beberapa tahun terakhir ini, saya selalu mengingat hubungan kami sebagai sebuah klan dan sebuah keluarga. Akibatnya, saya terus berkompromi dan memberi jalan kepada mereka, berpikir bahwa ini pasti bisa memperbaiki segalanya. Tapi pada akhirnya, aku tidak cocok menjadi ketua klan. Jika bukan karena keraguan-raguan, kasih sayang, dan sikap lembut saya, klan kakek tidak akan menempuh jalan ini di bawah pengawasan saya. Bahu Su Hengshan naik turun saat air mata panas mengalir di wajahnya. Yun Che tidak menyangkal perkataan Su Hengshan karena 6 tahun lalu, dia telah melihat kelembutan hati dan kasih sayang Su Hengshan. Tuan Klan Su, mungkin Anda memang tidak layak menjadi pemimpin sebuah klan tetapi paling tidak, Anda adalah seseorang yang patut dihormati dan semua yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda telah dilakukan dengan hati nurani yang bersih dan tidak tercela, kata Yun Che tulus. Bahu Su Hengshan berhenti terangkat mendengar kata-kata itu. Dia mengangkat kepalanya dan terus menatap Yun Che. Yun Che, apakah kamu datang kali ini untuk Linger? Apakah saat ini Anda masih
masih ingat kata-kata yang Anda ucapkan 6 tahun lalu? Apakah kamu masih bersedia menjaga Linger? Yunce 6 tahun lalu telah memberinya perasaan yang terlalu jauh dan hampa. Yunce saat ini telah tumbuh kuat hingga Su Hengxian percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa memahami kekuatannya. Selama 6 tahun yang panjang ini, dia tidak pernah benar-benar berani percaya bahwa orang seperti ini masih bersedia menikahi putri biasa. Saya ingat, tentu saja saya ingat. Yunce mengangguk dengan semangat yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, saya tidak dapat kembali karena keadaan yang tidak dapat saya kendalikan. Namun selama 6 tahun terakhir, Linger selalu ada di pikiran saya. Jangan khawatir, saya akan segera pergi mencari Linger. Aku pasti akan membawa Linger kembali dengan selamat, apapun yang terjadi, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku sendiri. Bagus. Mata Su Hengxian sekali lagi berkaca-kaca. Dia bisa merasakan ketulusan dan kepedulian yang murni dalam suara dan mata Yunce. Sejak Yunce membunuh semua orang dari Istana Bintang 7 demi dirinya dan Linger, dia tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Su Hengxian mengulurkan tangan dan mengambil kristal kecil dan indah. Bentuknya seperti belah ketupat dan memancarkan cahaya ungu lemah. Ini, Yunce tanpa sadar berbicara. Ini adalah kristal jiwa Linger, kata Su Hengxian lembut. Setelah itu, dia dengan hati-hati dan lembut meletakkannya di tangan Yunce. Sikap Su Hengxian yang serius dan bermartabat membuatnya tampak seperti dia mempercayakan seluruh dunianya kepada Yunce. Selama kristal jiwa ini tidak pecah, itu berarti Linger masih hidup. Jika Linger ada di sekitarnya, cahayanya akan semakin kuat. Saya mohon, tolong temukan Linger. Kristal jiwa, Linger. Yunce memegangnya dengan lembut di tangannya sebelum dengan serius menganggukkan kepalanya. Baiklah. Jangan khawatir, saya pasti akan membawa Linger kembali dengan selamat. Bagus. Su Hengxian berkata sambil menganggukkan kepalanya. Senyuman kecil dan lega akhirnya terlihat di wajahnya. Kalau begitu aku akan mempercayakan Linger padamu. Saat dia hendak menyetujuinya, dia tiba-tiba merasakan ada yang salah dengan kata-kata Su Hengxian. Saat dia merasakan ini, seluruh tubuh Su Hengxian bergetar sebelum matanya kehilangan kilaunya. Tubuhnya perlahan terjatuh ke samping, aliran darah mengalir di sisi mulutnya. Tuan Klan Su, Yunce sangat terkejut hingga wajahnya pucat pasi. Dia bergegas ke sisi Su Hengxian dengan kecepatan kilat, mengulurkan tangan untuk menangkap tubuhnya. Namun ia menemukan bahwa kekuatan hidupnya mengalir deras seperti aliran air yang mengalir. Ini adalah terputusnya urat nadi kehidupan seseorang. Yunce langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Su Hengxian ingin dia bisa menyelamatkan Su Linger tanpa ada yang mengganggunya dan dia takut jika dia masih hidup. Dia hanya akan menjadi beban bagi Yunce yang akan menyebabkan dia menunda penyelamatan Su Linger. Selain itu, dia melepaskan murid-murid klan Grenwake sambil merasa seperti dia telah mengecewakan sesama anggota klan yang telah mati demi dia dan mengakui bahwa hasil hari ini adalah tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dia memilih untuk bunuh diri dengan memutus pembuluh darahnya sendiri setelah dia mempercayakan keselamatan Su Linger kepada Yunce. Tuan Klan Su, Tuan Klan Su. Yunce terus berteriak tapi Su Hengxian tidak memberikan respon. Hal ini menyebabkan Yunce segera mengingat apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu di bawah teras manajemen pedang Villa Pedang Surgawi. Kakeknya Yun Changhai telah memilih untuk memutuskan garis hidupnya sendiri sehingga Yunce bisa melihat terang hari lagi. Yun Changhai telah melakukannya untuknya. Su Hengxian melakukannya untuk Su Linger. Dia memang tidak memenuhi syarat sebagai ketua klan tapi dia jelas merupakan ayah yang hebat. Dia tidak bisa menyelamatkan kakeknya bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlutut di tanah dan menangis. Hari ini, saat menghadapi situasi serupa lainnya,
bagaimana dia bisa duduk santai dan membiarkan rangkaian kejadian yang sama terjadi tepat di depan matanya. Yunce dengan kuat mengertakkan giginya saat dia mengaktifkan jalan agung Sang Buddha dengan seluruh kekuatannya. Seketika, sebuah pagoda emas muncul di atas kepalanya. Yunce menekankan satu tangan ke alis Su Hengshan dan tangan lainnya ke jantungnya saat dia mulai menuangkan energi murni langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dia dengan kuat menyegel bagian terakhir dari kekuatan hidup yang dimiliki Su Hengshan saat dia mencoba untuk perlahan-lahan memperbaiki pembuluh darah kehidupannya yang terputus. Klan Master Su, jangan mati. Linger masih menunggumu. Jangan mati. Yunce berteriak dengan suara rendah saat keringat mengalir di dahinya. Mata Linger yang dengan penuh semangat membelanya selama kehidupan masa lalu mereka selamanya diselimuti oleh kesedihan yang tidak dapat dihilangkan. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Linger yang secara ajaib telah diberikan kembali kepadanya untuk kembali ke kondisi sebelumnya? 15 menit berlalu dan di bawah kekuatan ajaib Dewa Kemarahan, kekuatan hidup Su Hengshan berhenti melemah dan bahkan perlahan mulai pulih. Mata Su Hengshan terbuka, pupil matanya yang kusam perlahan mendapatkan kembali fokusnya. Bibirnya bergetar saat dia berseru dengan suara serak, "Jangan repot-repot denganku. Pergi selamatkan Linger, pergi dan selamatkan Linger secepatnya. Saya pasti akan menemukan Linger dan membawanya kembali." Yunce berteriak keras saat alisnya tenggelam, "Tapi kamu juga pasti tidak bisa mati. Jika kamu mati, lalu apa yang akan Linger lakukan? Apakah kamu ingin dia menjadi orang tua mulai sekarang? Apakah kamu ingin dia menjalani kehidupan yang dingin dan kesepian tanpa seorang pun yang bisa dia andalkan?" "Aku," Su Hengshan bergumam dengan wajah penuh rasa sakit. Yunce sudah menjadi seseorang yang ditakdirkan untuk mati sehingga dia tidak akan bisa menjaga Linger seumur hidup. Yunce mengetahui hal ini dengan baik tetapi Su Hengshan tidak. Jika Su Hengshan juga meninggal, maka Su Linger akan benar-benar sendirian dan tanpa dukungan. Klan Master Su, jika kamu benar-benar bermaksud baik untuk Linger, maka kamu harus hidup dengan baik juga. Apa menurutmu kamu sangat murah hati jika melakukan hal seperti itu? Omong kosong. Mungkinkah Anda ingin mencabut Linger dari ayahnya di usia yang begitu muda? Mungkinkah Anda ingin dia menjalani kehidupan yang penuh rasa sakit, menderita di bawah bayang-bayang gelap yang ditinggalkan oleh kenyataan bahwa ayahnya sendiri memutuskan urat nadi hidupnya karena dia? Kamu hanya bersikap egois saat ini. Itu benar-benar bodoh. Bahkan jika kamu tidak ingin bertemu kembali dengan putrimu, Linger dia pasti ingin bertemu kembali denganmu. Raungan Yunce menyebabkan pupil mata Su Hengshan terus berkontraksi. Saat mereka berkontraksi, matanya perlahan menjadi kabur dan setelah itu matanya terpejam saat dia jatuh pingsan sekali lagi. Tapi Yunce bisa dengan jelas merasakan bahwa keinginan untuk mati telah hilang sepenuhnya dari tubuhnya. Yang menggantikannya adalah keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup.